Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. I'lamu anna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam memahami ilmu, supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam memahami dan di dalam mengamalkan ilmu ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kitab Ahbabullah tentang 40 karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalam bab as-sabirun, yaitu orang-orang yang sabar. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa makomnya kesabaran itu sangat mulia di dalam Islam ini. Di Islam as-sabr memiliki makom yang sangat tinggi, memiliki kedudukan yang sangat agung. Karena kesabaran itu yang akan menentukan, ya, saya ulangi, kesabaran itu yang akan menentukan
nasib ibadah seseorang. Apakah orang itu bisa bertahan ya untuk bisa tetap taat kepada Allah atau akan meninggalkan ketaatan? Itu tergantung dari kesabaran. Nah, sebelum saya lanjutkan bab-bab penting, karena kemarin kita sudah membahas tentang penghargaan ya, keutamaan dari sabar, nanti akan kita lanjutkan. Namun sebelum kita membahas materi ini, yakni tentang apa piagam penghargaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar, lebih lanjut dari itu, sebelum kita lanjutkan ini ada bab penting, bab yang sangat penting untuk kita catat, untuk kita ingat-ingat ya, karena banyak sekali yang melupakan bab ini. Saya ulangi, banyak yang melupakan tentang bab ini, sehingga karena lupa tentang bab ini, banyak orang terjebak di dalam kekeliruan, tergelincir di dalam kesalahan-kesalahan. Apa bab yang penting itu? Ujian di dalam iman, saya ulangi, ujian di dalam iman itu banyak macamnya. Jelas nggih? Ujian di dalam iman itu banyak macamnya, tidak hanya satu macam saja. Beraneka ragam macam bentuk, beraneka ragam macam bentuk ujian-ujian, fitnah-fitnah yang sudah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang menyatakan dirinya beriman. Sehingga jangan sampai kita sempit di dalam memandang yang namanya ujian ini. Ya, jangan sampai kita sempit di dalam memahami makna ujian ini. Ujian itu luas, Pak, banyak sekali. Nah, karena saking banyaknya, catatan terpentingnya apa? Bisa jadi orang itu bisa melewati satu ujian, tapi belum tentu dia siap menghadapi ujian yang lain. Ini catatan pentingnya di sini. Contoh, gambaran kita yang namanya ujian itu, kalau kita beriman, kita diejek orang, dicela, dicaci, difitnah. Sehingga kadang-kadang kita siapkan dari sisi sini. Aku sudah siap untuk dicela, aku sudah siap untuk dicaci, aku sudah siap untuk difitnah. Silakan difitnah, aku tetap mengamalkan sunnah. Oke, dalam bab ini. Bidang yang lain, apakah kita siap dengan ujian-ujian yang lain? Contoh, kemiskinan. Siap dengan ujian itu? Mungkin kita siap, istri kita siap, apa tidak? Atau ujian yang lain, ujian keberhasilan. Dengan keberhasilan itu kita diuji dengan ujian keinginan-keinginan yang banyak. Dan ini kita sering tidak memperhatikan masalah ini. Ya, ujian itu macam-macam, Pak, Masya Allah. Ya, sehingga inilah peran kesabaran itu dibutuhkan di dalam ibadah ini. Ya,
Ada perintah-perintah yang kita belum tentu siap. Ada ujian berupa larangan-larangan yang belum kita siap untuk menjauhi dengan benar. Kadang-kadang kita bisa menjauhi secara zahir. Artinya secara zahir itu kalau di hadapan banyak orang kita nggak bisa melakukan, tapi begitu sendirian kita bisa melakukannya. Contoh, orang hobi dangdut, ya mungkin kalau ada pergelaran dangdut kita nggak pernah nonton karena kita sudah hijrah gitu. Tapi ketika sendirian tidak menutup kemungkinan, ketika sambil di kamar kita sendirian di tengah jalan, tidak menutup kemungkinan kita murojaah dangdut gitu. Tidak menutup kemungkinan, siapa yang jamin? Sakit dipahami nih. Jadi bisa jadi kita selamat, kita bisa hadapi celaan, kita berjenggot dicaci maki silahkan, kita pakai jubah difitnah silahkan, kita bisa menghadapi seperti ini. Tapi belum tentu bersiap untuk menghadapi ujian-ujian yang lain. Iman itu ujiannya bukan cuma dicaci maki orang. Ujian iman itu bukan cuma dicela orang, ya. Makanya kalau kita bisa melewati satu ujian, belum tentu kita bisa melewati ujian yang lain. Diuji dengan anak-anak yang durhaka, na'udzubillah min syarri dzalik. Atau diuji dengan anak kita yang sakit berat, sementara kita ekonominya pas-pasan. Siap kita kesabaran itu untuk tetap taat di atas sunnah. Gak main-main, Pak. Makanya kita tidak boleh berbangga-bangga dulu dan menjustis kami orang yang sudah baik dalam iman. Jangan. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini tergesa-gesa untuk memposisikan sebagai pemenang sementara pertandingan belum usai. Ini kita sering kejebak di situ. Ngerti arah pembicaraan saya, ngerti nggih? Ujian itu macam-macam, Pak. Demi Allah, demi Allah. Banyak yang gagal ketika diuji dengan kemiskinan, nggak siap kita, Pak. Ke depan kita nggak ngerti kita akan diuji oleh Allah dengan apa. Makanya nggak boleh kita gampang-gampang memvonis orang, mencaci maki diri sendiri. Nasihat tetap kita sampaikan, tapi memvonis itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Pertandingan ini belum, hidup ini belum final. Ya, bisa nggak dalam sejarah kehidupan manusia, bisa nggak orang yang hari ini tegak lurus di atas tauhid besok menyimpang tergelincir di dalam kesyirikan? Bisa apa enggak? Hari ini tegar di atas tauhid dia, tegas di dalam akidah, besok tergelincir di dalam kesyirikan. Bisa apa enggak? Siapa yang jamin hati kita lurus itu? Atau sebaliknya, orang yang hari ini bergelimang di dalam kesyirikan, besok berdiri tegak di atas tauhid. Bisa apa enggak? Bisa. Contoh doa yang terukir dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf itu, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Doa yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Rabbana, wahai Rabb kami, afrigh alaina sabran, curahkan kepada kami kesabaran, anugerahkan kepada kami kesabaran, dan wafatkan kami sebagai seorang muslim. Kenapa kok ada satu kaum membaca doa ini? Karena kaum ini ditangkap oleh penguasa zalim, ya, kemudian diancam, kaki tangannya itu dipotong secara bersilang. Bayangkan, karena iman, kalau kamu tetap beriman, akan aku potong tangan dan kakimu secara bersilang, dan yang tersisa aku akan paku di dalam tiang salib.
terucapnya doa ini karena ada ujian seperti itu, Pak. Kira-kira nek kula mbak sampean diancam ini saya tetap iman apa ora? Hah? Apa mereteli iman ini? Makanya jok gerusa-gerusu menetapkan diri sebagai pemenang. Belum selesai, pertandingan ini belum selesai. Ini kita lihat, siapa sih yang baca doa ini? Coba ayo lihat. Siapa yang baca doa ini? Diabadikan oleh Allah doa ini dalam Al-Quran. Rabbana afriq alaina sabran. Wahai Ruhan kami, anugerahkan kepadaku kesabaran. Karena dia uji dengan ujian yang berat, Pak. Ditangkap, diintimidasi, diancam, akan dihukum. Kalau tetap beriman, tak potong kaki dan tanganmu secara bersilang. Dan yang masih tersisa, aku akan paku di tiang salib. Makanya dia berdoa, ya Allah, berikan aku kesabaran dengan ujianku ini. Dan kalau aku nanti mati betul-betul di tiang salib, matikan aku sebagai seorang muslim. Ayo, doanya siapa itu? Doanya orang yang hidupnya di awal diumumi dengan kekafiran. Tukang sihirnya Fir'aun, mantan tukang sihirnya. Siapa yang mengira? Yang dulu menyembah Fir'aun, menjadi kepercayaannya Fir'aun. Bahkan yang punya ide membantai bayi-bayi yang tidak berdosa. Ini tukang sihir. Setelah tersentuh hidayah, jenengan lihat keimanannya itu, jenengan lihat ketakwaannya itu, mengagumkan. Kalau kita jadi mereka nggak kuat sudah. Makanya kita ditaruh di akhir zaman karena termasuk yang nggak kuat gitu. Deket zamannya Musa Melayu di awak dewi ini. Kalau ditaruh zaman Nabi Muhammad mungkin ikut Abu Jahal kita ini. Makanya ditaruh di akhir zaman. Betul, Pak. Makanya jangan tergesa-gesa menyatakan diri sebagai pemenang. Sebagai orang yang beriman, ini belum usai. Dan kita belum melewati ujian-ujian yang menentukan, belum, Pak, belum. Apa ujian yang kita terima sekarang apa coba? Paling dicaci maki orang. Kita kan belum diludahi wajahnya, kan belum lah ya. Jerot ngene dereng ta? Mbon dereng. Nah, dorong ya. Dilempari batu dereng ya. Belum apa-apa kita, belum apa-apa. Jangan terlalu tergesa-gesa kita menyatakan diri sebagai orang yang soleh. Belum, kita belum apa-apa, belum. Allah ingatkan di surat Al-A'raf, surat Al-Baqarah. Coba kita lihat. 214 Al-Baqarah 214. Ayo kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Iya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan digoncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Insyaallah. Ini Mak, apakah kamu menyangka kamu akan masuk ke dalam surga? Padahal
belum datang kepadamu suatu ujian sebagaimana yang telah dialami oleh orang-orang terdahulu. Apa ujian orang-orang terdahulu? Satu, mereka ditimpa kemelaratan yang luar biasa. Melarat, gak main-main, bukan seperti melarat kita hari ini, Pak. Sampean kali kula jare melarat lemu-lemu awak ini. Ya mangan yo imbah-imbuh ngono kuwi. Nggih ta? Melarat napa niku lho sampean wong mangan yo bendina. Ayo sing paling melarat di antara kula mbak sampean pernah sekali makan satu kali pagi tok terus gak makan sampai malam gara-gara gak dimakan ora ono. Gak ada seperti itu. Dan kalau kita sekarang mengalami kesulitan, teman-teman kita segera menolong kita. Coba bayangkan seperti para sahabat, nggak usah zaman-zaman tersebelumnya. Abu Hurairah itu sampai ganjel napa? Watu ning wetenge tengkurep. Pingsan itu nggak kena dihitung Abu Hurairah nih. Ya, Umar keluar, ketemu Abu Bakar keluar, ketemu Rasulullah bareng-bareng lapo keluwen. Akhirnya juga godong-godong sing nek dipangan dimakan. Kita pernah mengalami begitu. Itu kemiskinan yang dialami oleh mereka. Insya Allah belum apa-apa kita. Kita kok menyangka sudah jadi orang hebat di dalam iman. Ya diuji nopo, lambek sama ini diuji nopo. Kalaupun ada orang-orang membenci kita, ya paling-paling dirasani. Ya tonggok-tonggok kelamut-kelamut, ya tentak mawon ujian ini. Belum sampai apa, belum apa-apa gitu. Dan diuji dengan apa? Sakit. Penderitaan yang sampai menghabiskan biaya kehidupan kita. Belum, Mbak. Atau wazulzilu, digoncangkan dengan berbagai macam goncangan-goncangan yang hebat. Belum. Paling banter kajian di Buyarno ya, paling banter nih. Gitu. Paling banter nih. Kajian diliburkan Mas, paling banter ini. Pol nih kumpul, belum yang lain. Ya, Masya Allah. Makanya tidak usah terlalu over di dalam menyatakan, oh saya orang beriman. Belum. Orang yang menyatakan diri saya beriman harus siap-siap panah fitnah itu ditujukan kepada dirinya. Ingat. Karena setiap keimanan itu ada konsekuensi ujian. Setiap keimanan itu ada konsekuensi ujian. Walaqad fatanna alladzina min qablikum wala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Ya. Termasuk ibu-ibu jangan tergesa-gesa memvonis dirinya sudah hebat dalam iman. Wong diuji bojone kate rabi maneh mereteli kabeh kok. Nggih, Bu. Ujian liyane Ustaz, ujian liyane. Angkrungu bojone kate rabi maneh tahajude double gak karu-karuan. Makanya bapak-bapak niku nek lek membangunkan istrinya salat tahajud kok angel. Kan danono pelan-pelan di telingane, besok saya akan nikah lagi. Langsung bangun istri itu. Bangun. Bon, intinya apa Pak? Intinya kita jangan tergesa-gesa memposisikan sebagai juara, memposisikan sebagai orang yang soleh. Belum, kita baru belajar jadi orang soleh, belajar jadi orang sabar. Bukti bahwa kita masih belum teruji. Ono masalah dikit perang gak karepe-karepe dhewe. Itu bukti kegagalan kita. Bukti kegagalan kita, gak sabaran kita itu. Gak sabaran kita. Masya Allah. Padahal kesabaran ini poin penting. Ya, poin penting kesabaran ini untuk menyatakan kita layak sebagai orang yang beriman atau tidak.
Poin penting yang akan menentukan apakah kita orang-orang yang istiqomah atau tidak, itu kuncinya terletak pada kesabaran. Ya, lalu ngaji mawon kadang-kadang mboten sabar kok. Ngaji ini, sing runtut, ayo sinten kula takoni sing duwe catatan ustadz satu dari awal sampai akhir punya catatan runtut, sinten? Ora ono. Wong ngene wah kuwi hebat, opone sing hebat niku? Sing runtut. Atau ada nggak di antara kita ini, kalau satu malam ndak ngaji, besok pagi sudah nge-share di grup-grup pengajian, Mas, aku kemarin nggak bisa datang, Mas. Tolong Mas, hasil kajian kemarin di-share ke saya. Ono sing ngono? Ora ono. Kehilangan ilmu niku biasa kula mbek sampeyan iki. Dan tidak sedih gitu, kehilangan ilmu itu. Inikah bukti iman? Inikah bukti ketakwaan? Ini justru ciri-ciri yang hatinya sakit. Orang kehilangan amal yang besar tidak merasa sedih, itu sakit hatinya. Di dalam kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, tanda-tanda hati yang sakit apabila kehilangan amal-amal yang besar, dia tidak merasa sedih. Kehilangan ilmu itu amal besar apa enggak? Besar. Enggak mendapatkan doa malaikat, enggak mendapatkan sholawat istighfarnya ikan-ikan yang ada di laut. Satu kali kehilangan majelis taklim itu kehilangan banyak hal. Bukan cuma enggak ketemu teman saja semalam, bukan jamaah, bukan cuma itu. Ilmu kita nggak dapat karena nggak datang. Yang kedua apa? Tidak mendapatkan doanya para malaikat. Ini sederhana atau dahsyat? Sederhana atau besar? Belum mendapatkan istighfarnya ikan-ikan yang ada di dalam lautan, berapa miliar mereka. Lalu antum tidak merasa sedih? Ainal iman? Imana iman? Di mana iman? Kehilangan ilmu, kehilangan doanya para malaikat biasa gitu kan. Allah. Kalau orang-orang dulu kan nanya, sampai siapa? Umar bin Khattab itu berani gaji, masya Allah. Hasil jual beli yang dilakukan separuh dikasihkan sahabat. Dengan catatan apa? Kamu transfer hadis yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW. Ini kita santai-santai gitu. Kehilangan ilmu ya biasa, nggak dapat doa para malaikat ya biasa, nggak dapat istighfarnya ikan-ikan yang berapa miliar, nggak merasa sedih. Masya Allah. Bon, ini penting jamaah, makanya saya tekankan, karena sering kita temukan, kita jumpai orang tergesa-gesa merayakan kemenangan ya sebagai seorang pemenang, padahal pertandingan belum usai. Hati bisa tergelincir jamaah. Saya ulangi, hati bisa tergelincir. Apalagi kalau kita punya anak-anak masih kecil-kecil, belum apa-apa kita. Anak nanti kalau sudah SMA, anak saya mondok belum selesai teman. Saya ingatkan, barangkali ada ibu-ibu, bapak-bapak yang putra-putranya hari ini dari mulai SMP sampai SMA, kemudian di pondok pesantren. Jenengan mulai sekarang harus ada pendekatan yang maksimal kepada anak-anak. Setelah SMA nanti bagaimana kelanjutannya? Betul bisa berlanjut dalam iman? Saya ngomong begini kenapa? Kami sudah temukan di lapangan, kami sudah dapatkan banyak kasus anak-anak SMA di pondok, begitu keluar kuliah di tempat umum, hilang ilmunya selama ini. Hilang. Insyaallah. Bahkan yang sudah hafal Quran itu durhaka sama bapak ibunya. Hafal Quran, Pak. Makanya jangan merasa aman. Belum selesai. Makanya terus walaupun anak kita sudah manut di dalam pondok, jangan pernah berhenti untuk minta tolong kepada Allah agar kita, anak-anak kita juga senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, kemarin saya dapatkan seorang bapak habis khutbah Jumat, salat Jumat selesai, saya ke kamar mandi,
Ternyata di tempat wudhu ada bapak-bapak yang menantikan saya, menunggu saya. Sampai sudah semuanya sepi. Loh, kok jenengan Pak nggih Ustaz? Belum ngomong niku nangis si bapak ini. Wonten apa Pak? Ada apa? Anak saya Ustaz. Anak saya sudah enggak sholat sekarang. Masya Allah. Apa dulu sekolah umum? Mboten, jebolan pondok pesantren. Mondoknya dulu mulai kapan? Usia SMP sudah kami pondokkan. Sekarang sholatnya jauh, orang sholat. Ya Allah, tak dekati, tak anukan. Makanya ini PR buat saya, buat panjenengan. Ya, buat panjenengan. Ini ujian bagi kita semuanya. Ojo merasa aman. Jelas ini Pak. Dadi anek nek wis gedhe niku ujiane ya tambah abot. Ujian niku tambah abot, Pak. Makanya kalau mbak sampean jangan merasa wah sampean ini anu. Ini anak sik cilik-cilik gak usah komentar macam-macam. Ujiannya arek cilik niku Pak, ndablek sampean pendeli ini wis kutuk arek niku. Paham ya? Tapi nek wis SMA sampean becicili, sampean dibecicili pisan. Ngono lho. Sampean kate ngeplok dikampleng dhisik sampean. Itu ujiannya gak main-main itu. Dan kita belum tentu siap di masa-masa seperti itu. Saestu Pak, saestu. Ya, Masya Allah. Berat ujian berupa anak ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah ya. Anak-anak kita semoga diselamatkan oleh Allah dari fitnah. Pun, ini pesan saya kepada saya dan kepada antum sekalian. Jangan tergesa-gesa merayakan kemenangan sebagai orang yang beriman. Pertandingan ini belum selesai. Hidup ini belum final. Belum finish. Ya, baik. Kita melanjutkan keutamaan sabar. Yang pertama ma'iyatullah. Sudah kita jelaskan. Yang pertama apa? Orang yang sabar itu akan mendapatkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, mahabbatullahi lis-sabirin, mendapatkan kecintaan dari Allah taala. Orang yang sabar akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salawatullahi wa rahmatuhu wal hidayah. Orang yang sabar itu akan mendapat salawat dari Allah, akan mendapat rahmat dari Allah, dan akan mendapatkan hidayah dari Allah dunia wal akhirah. Masya Allah. Karena sabar itu apa? Berat sabar itu. Makanya sabar dengan istiqomah itu satu paket. Ya. Sabar dan istiqomah itu satu paket. Orang yang kehilangan sabar sudah bisa dipastikan tidak akan bisa karena istiqomah itu lahir dari mana? Dari sabar. Dari sabar. Lalu kalau bisa mencari ilmu nih kalau gak sabar. Ayo ngelompokno ilmu, dikelompokno ilmu niku. Gak ngelompok. Mboten ngelompok. Allah. Itu kelemahan yang paling lemah pada kita ini. Ayo dibenahi. Ini istiqomah niku berat. Kemarin kita bahas di Malang. Judulnya istiqomah itu berat. Ayo, apa kira-kira sing memberatkan? Istiqomah niku napa? Napa mawon kira-kira? Sing dadekno istiqomah niku abot. Istiqomah niku apa tuh? Wis gak usah ado-ado. Sampeyan rutinno gak usah ado-ado. Setiap subuh, pokoknya mari salat subuh, zikir salat subuh, zikir pagi petang maca Quran wis telu ya sih. Iso gak ajek tiap hari. Salat subuh jelas ya. Kemudian zikir setelah salat subuh, zikir pagi petang, kemudian apa? Baca Quran. Gak usah oke.
rong lemper, enggak usah oke, rutin. Nek jari wong Jawa, jeketek. Napa jeketek niku? Napa jeketek niku, Pak? Ini keimanan kita ini. Allah. Itu belum yang lain loh kita. Belum yang lain. Insyaallah. Bun. Nah, itu yang keberapa tadi? Yang ketiga, orang yang sabar. Karena sabar itu berat, sabar itu panas, sabar itu pahit, sabar itu sesak di dalam dada ini. Maka Allah memberikan penghargaan yang luar biasa. Allah memberikan sholawatnya kepadanya, Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya, Allah anugerahkan hidayah kepadanya. Itu yang ketiga. Dalilnya surat apa kemarin? Al-Baqarah ayat pinten? Mulai 155 sampai 157. Nah, ini kita termasuk ujian malih ini. Ayo kita simak. Surat berapa tadi? Al-Baqarah 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Iya. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Insyaallah. Ini Pak. Ya, Allah katakan apa? Walanabluwannakum. Kalimat ini menunjukkan sebuah kepastian. Sebuah apa? Kepastian. Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami pasti akan mengujimu. Nah, sebuah kepastian. Orang yang mengaku dirinya beriman itu pasti akan mendapat ujian, pasti. Apa ujian-ujiannya? Di antaranya bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Nah, sedikit rasa takut. Diuji dengan ketakutan-ketakutan yang macam-macam takut yang kita miliki ini. Kecemasan yang aneh-aneh. Itu ujian. Yang kedua apa? Al-ju', lapar. Ya, karena nggak ada yang dimakan. Diuji Allah dengan kelaparan itu. Kita belum sampai sini toh? Sampun? Dereng. Belum sampean kali kula nih tambah suwe tambah wetengi melentung-melentung ngono ya. Ujian ngene iki jare krisis. Awake tambah lemu-lemu. Ya. Walju, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta kita. Kekurangan dari harta benda. Miskin kita. SPP nunggak. Oh, Masya Allah.
Saya tuh bisa bayangkan begitu. Kadang-kadang dalam kondisi usaha macet, ya teman-teman yang hijrah niku enak Pak, pindah niku enak nih. Konsekuensi ini niku sing abot. Ya, gak gampang soalnya. Seperti teman-teman yang habis meninggalkan pekerjaan riba, yang dulu gajinya itu 20 juta, tiba-tiba dia tinggalkan 1 bulan belum tentu dapat 1 juta. Karena buka usaha niku ngerintis itu berat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan buka usaha baru ku belum tentu jalan. Nggak gampang. Hijrahnya gampang Pak, bertahannya itu yang sulit. Ditambah lagi usaha yang sampai simpang siur, nggak karu-karuan, ya, berdagang nggak lancar-lancar. Ditambah lagi SPP anak-anak nunggak, ancaman dari sekolah yang tidak bisa melunasi, tidak ikut ujian. Apa enggak tambah ngeluh? Ngapunten ya, ini aku gak meden-medeni loh ya. Wes aku gak tadi wes beriman, wes tak perai aja. Ini bukan begitu ini. Ini persiapan kita jangan sampai gegabah ngaku-ngaku beriman itu. Abot Pak. Ini saya dulu ini gak main-main saya. Saya amati kajian-kajian saya dari awal. Orang-orang yang dulu sama kita sudah hilang semua. Ini wajah-wajah baru. Jadi wong ngaji niku seperti air sungai ini. Air yang kemarin bukan air yang kemarin lusa. Ngerti maksudnya? Terus berjalan. Wajah-wajah yang lama mana ini saya lihat. Itu di Sidoarjo Pak. Enggak tahu yang di sini mungkin ya podo ae koyo ini. Iman istiqomah itu berat. Ya, istiqomah itu berat. Ya Allah. Nggih saestu. Diuji oleh Allah dengan demi wa naqsi minal amwal wal anfus. Sudah kondisinya ekonomi drop, diuji keluarga sakit pripun. Ya kalau sekedar pilek, kasih minum madu anget selesai, tumor. Anak kita kena kanker darah. Apa yang kita ucapkan? Masih bisa berlagak sebagai orang beriman. Ya Allah, iman itu tidak bisa dibangga-banggakan. Disyukuri dan dijaga. Disyukuri dan dijaga. Makanya saya pesan, jangan gampang meremehkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang kita remehkan itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari kita yang menganggap sepele orang lain. Saestu Pak ini. Kita nggak bisa menghukumi orang secara dohir. Oh dia begini, cuma begini, nggak bisa. Saya lebih aktif, saya lebih dominan, saya lebih banyak amal, nggak bisa kita ukur dengan demikian. Siapa yang menyanjung Uwais Al-Qarni sebelum terbongkar keberadaannya? Siapa yang memuliakan Uwais Al-Qarni? Nggak ada, semuanya memandang rendah. Begitu diketahui Umar, baru terangkat yang namanya Uwais Al-Qarni. Ulama-ulama kibar mencari Uwais Al-Qarni. Bukan masyarakat seperti kita, ulama kibar. Bukan kelas imam, sahabat mencari Uwais Al-Qarni. Padahal sebelumnya siapa yang menghormatinya? Kita nggak bisa memandang-mandang seperti ini, nggak bisa. Standarnya apa kita mengatakan iman kita lebih bagus dari orang itu? Masya Allah. Makanya hati-hati Bang, hati-hati banget. Ya, jangan gegabah. Sampun ya. Baik, kita lanjutkan. Keistimewaan yang keempat, ya, penghargaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar adalah apa? Domanun nasr, ya, wal midad lis sabirin, jaminan pertolongan, jaminan pertolongan
dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala lis-sabirin, bagi orang-orang yang sabar. Artinya apa? Orang yang benar-benar istiqomah sabar di atas iman, dia kuatkan hatinya, dia tabahkan jiwanya, ya, dia berusaha untuk meraih kesabaran di dalam puing-puing ujian itu. Allah menjamin memberikan kesabaran, menjamin memberikan pertolongan dan bantuan. Mari kita simak janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran 125. Ya, surat Al-Imran 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 125 126 ya. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litadma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Monggo. Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa, lalu mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Allah tidak menjadikannya pertolongan itu kecuali hanya sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya. Tidak ada kemenangan selain dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Masya Allah. Allah menjanjikan kemenangan. Allah menjanjikan akan mendatangkan pertolongan dan bantuan. Ini janji Allah, Pak. Kalau Allah yang berjanji, itu mungkin terjadi atau pasti terjadi. Nah, kalau demikian, lalu apa yang menggelisahkan kita? Kan berarti ada sesuatu di situ. Jadi kalau orang-orang memahami seperti ayat ini, ya, seperti Anda meyakini suami Anda, ibu-ibu, oh, suamiku nggak mungkin bohong, istriku nggak mungkin bohong. Kalau sudah yakin bahwa dia akan pasti menepati janji, lalu yang menggelisahkan hati kita apa? Jelas nih, ya? Berarti ada sebab yang harus kita lakukan supaya Allah betul-betul mendatangkan pertolongan dan bantuan itu. Apa sebab itu? As-sabr. Sabar. Sabar. Makanya di ayat ini mengatakan apa? Bala cukup intasbir watattaku. Jika kamu bersabar dan jika kamu bertakwa. Allah menggandengkan antara apa tadi? Sabar dan takwa. Pas, Pak. Ada kalanya Allah menggandengkan sabar dengan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Sabar dan sholat itu pas. Allah gandengkan sabar dengan tawakal. Itu pas. Makanya orang yang berjiwa tawakal itu berangkat dari sifat sabar. Orang yang sabar akan kuat tawakalnya kepada
Allah yang tawakalnya kuat itu memiliki jiwa yang tenang. Kenapa kok tenang? Yakin. Yakin dengan apa? Janji Allah berikan. Kalau yakin Allah itu pasti menolong, lalu apa yang menggelisahkan? Hati ngomong, Pak, iya nek ditolong. Itu namanya apa? Nggak yakin. Berarti kuncinya di situ itu, Pak. Keyakinan kita belum beres. Makanya kan ketika kita gelisah, ketika kita berkeluh kesah, ini besok pagi kita ngaji bab ini kita di Sidoarjo. Obat dari keluh kesah. Siapa yang tidak pernah sambat? Yang nggak pernah keluh kesah siapa? Lawang pegel mbak sambati pegel ya podo sambatane, Pak. Mana sambatan itu gak usah nang wong. Aku Mas, Masya Allah ujianku podo lu ngono jadi. Sing disambati makan gak usah sambat ning wong. Sing disambati bisa jadi lebih berat. Nggih, makane nek sambati nang wong niku rata-rata sing disambati melok sambat. Nah. Besok kita bahas besok pagi ini. Obat dari keluh kesah. Itu harus ngaji akidah wis khatam sik sambatan ya. Akidah yang mboten nyantol belas ini. Nggih. Masih perlu digodok nih guys gitu. Bon, itu yang keberapa? Yang keempat, Allah menjamin, memberikan pertolongan, memberikan kemenangan, memberikan bantuan. Makanya wala tayasu mir rauhillah, larangan dari Allah. Apa kandungannya? Jangan putus asa, terus berusaha. Nah, terus berusaha. Lah kula mbek sampeyan niku karepe ndonga niku kaya wong sulapan. Allahumma gedebuk ngono karepe. Karepe ngono kowe. Makanya yang doa saja sudah nggak sabar doa itu. Sementara Allah bisa saja menguji ketakwaan kita pada saat berdoa itu. Apa ujiannya? Allah nggak segera mengabulkan. Saya yakin nggak dengan aku itu? Kenyataannya tidak. Ketika ada masalah berdoa kepada Allah, Bu coba Ustadz ada nggak doa ijabah? Doa ijabah itu doanya para nabi. Coba baca doanya Nabi Ibrahim, sudah Ustadz. Nabi Yunus, sudah Ustadz. Masya Allah. Yang lain ada nggak Ustadz? Bingung Ustadz. Gitu. Ada nggak Ustadz? Ada nggak Ustadz? Orang menyangka terkabulnya doa itu dari kalimat-kalimat doa. Salah. Seperti hadis mengatakan, barang siapa yang terjepit, barang siapa yang krisis, barang siapa dalam kondisi kritis membaca doa Nabi Yunus, dia akan dikabulkan oleh Allah. Pas kita kritis baca doanya Nabi Yunus, ora dikabulno. Saya yakin karena doa itu? Saya yakin koyo wis expired ini doanya. Sudah apa? Masa berlakunya sudah habis doanya ini. Sudah Ustadz. Malah ada jamaah nih kok, Ustadz, apa ya? Saya kira-kira kurang apa Ustadz? Doa sudah saya, Bu, sebelum Anda berdoa coba baca istighfar. Sudah Ustadz, itu saya dapat resep dari Ustadz ini. Oh okay. Coba setelah itu coba jenengan baca Asmaul Husna. Sudah Ustadz, itu saya dapat resep itu dari Ustadz ini. Udah semua. Ternyata apa? Doa sama lambe bedo. Seperti doa kita Nabi Yunus yang dibaca apa? Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Satu kali baca
ikan itu disuruh muntah sama Allah. Dan waktu menelan Yunus, Allah berpesan kepada ikan, ya Hud, inna Yusuf laisa rizkika. Hai ikan, ketahuilah Yusuf ini bukan rezeki bagimu. Loh, ngono. Ini dijelaskan di dalam tafsir, menakjubkan kisah Nabi Yunus. Jadi waktu ikan menelan disuruh telan dia, telan akhirnya. Lalu dipeseni, jangan, Yusuf ini bukan rezekimu, artinya ini bukan makananmu. Maka perhatikan, satu, jangan kamu patahkan tulangnya, jangan kamu lukai kulitnya, dan jangan kamu potong dagingnya. Aku tidak menjadikan Yusuf itu makananmu, aku hanya ingin perutmu itu menjadi penjara bagi Yunus ini, karena kesalahan yang dia lakukan itu. Loh gitu. Jadi bukan sakar PDW. Makanya begitu Nabi Yunus dibawa ke dasar lautan, terdengar kerikil yang bertasbih. Maka itu memberikan inspirasi kepada Nabi Yunus. Oh, tasbih itu mengeluarkan dia dari, akhirnya dia pun mengajarkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Ternyata rahasianya apa? Sebelum terjadi peristiwa kritis itu, Nabi Yunus sudah biasa bertasbih. Iku sing bedane kula mbek sampean. Waktu tasbih kapan? Waktu kecepet iku sadurunge hewe-hewe. Nah gitu. Itu bedanya di situ. Kalimatnya sama, bibir yang membaca beda. Maka kualitasnya beda. Nah, kalau lisan ini sama dengan lisannya Nabi Yunus, artinya apa? Sebelum kena kasus itu banyak berzikir. Makanya Nabi mengatakan apa? Ta'arruf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di waktu Anda lapang, kenali Allah di waktu Anda sehat, kenali Allah di waktu Anda kaya. Allah akan menolong Anda di saat Anda terjepit. Nah, gitu loh. Ini Bon. Yang kelima. Al-hifdu min kaidil a'da. Al-hifdu min kaidil a'da. Orang yang sabar akan dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah dari tipu daya musuh. Ya, orang yang sabar akan dijaga oleh Allah dari tipu muslihat musuh. Makanya dakwah kita tidak usah memata-matai dakwah musuh kita, nggak usah. Dan tidak usah bikin makar-makar. Gak usah mikirin tentang tipu daya mereka. Oh sekarang orang kafir lagi begini, orang munafik. Gak usah disibukkan dengan itu. Sibukkan belajar, sibukkan ngaji, sibukkan amal soleh, sibukkan baca Quran, sibukkan baca sejarah. Kita diberi ilmu yang bermanfaat. Tipu daya ini kita serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa makaru wa makarallah. Jelas? Orang silahkan membuat tipu daya, silahkan. Tapi kita yakin Allah juga membuat tipu daya. Ya, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Berapa banyak orang-orang ingin menutup majelis kita ini, membubarkan, tutup, nggak boleh ada kajian sunnah, macam-macam. Malah di Sidoarjo itu ada yang langsung Pak, dengan kekuatannya, dengan jabatannya bikin maklumat, bubarkan dakwah sunnah. Malah masuk penjara. Yang dia yang masuk penjara, padahal punya kedudukan yang luar biasa. Allah takdirkan lain. Yang ngatur ini siapa? Yang ngatur di hidup ini Allah. Makanya nggak usah disibukkan dengan memata-matai programnya orang ini, nggak usah disibuk. Tetap belajar sambil berdoa pada Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah membiarkan kita. Mari kita lihat janji Allah di surat Al-Imran
120. Al-Imran pinten? 120. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Iya. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Adapun jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tidaklah tipu daya mereka akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha meliputi segala yang mereka kerjakan. Insyaallah jelas ini, Pak. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan jika kamu tetap bertakwa kepada Allah, apa kata Allah? Tipu daya yang mereka buat itu tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Ya Allah. Ya, ketika kita bahas masalah sabar ini, ada sebagian majelis taklim yang berpemahaman orang-orang pergerakan, Pak. Saya ditanya, Ustadz, lah kalau kita didolimi, Ustadz, apa kita juga tetap bersabar saja? Habis kita nanti, Ustadz. Masya Allah. Kalau kita tetap bersabar sementara orang-orang dolim kayak begitu tingkahnya, perbuatannya, habis kita ini. Ya jawabannya apa? Apa para nabi juga habis? Ujian kita dengan ujian mereka lebih banyak mana? Mereka. Berat mana? Berat mereka. Habis? Enggak dijaga oleh Allah. Jangankan kita yang punya kekuatan begini. Coba kita lihat apa tipu daya yang dibuat oleh Fir'aun untuk membunuh bayi-bayi, Pak, bayi. Bukan jenengan dengan saya kan isok mencolot, isok melayu nanti. Ini bayi yang dikejar. Apa yang bisa dilakukan seorang bayi? Kurang dasar tak tipu daya itu? Kurang hebatkah tipu daya itu? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang bayi? Coba jenengan nalar, jenengan logikakan. Hah? Didukung dengan kekuatan penuh. Yang dicari siapa? Seorang bayi. Apa yang bisa dilakukan orang bayi? Segala cara ditempuh, Pak. Jangan sampai bayi ini hidup. Allah punya cara sendiri dengan kekuasaannya. Bayi yang dicari Fir'aun, yang dijadikan sembah, ketemu, bunuh. Sehingga banyak bayi-bayi yang tidak berdosa terbunuh karenanya. Justru bayi yang dicari-cari tidur lengger di kasurnya Fir'aun. Siapa sing ngatur? Tidakkah itu menjadi pelajaran bagi kita? Makanya jangan diliputi dengan kecemasan, jangan diliputi dengan ketakutan, was-was gambaran dan ramalan-ramalan orang-orang seperti ini. Kita berjalan di atas ilmu, berdakwah di atas ilmu, dan beramal di atas ilmu. Sehingga apa yang kita lakukan itu dilandasi dengan ilmu. Itu tipu daya yang mereka buat. Dengan suara yang menggelegar dan hukum dibuat, setiap bayi laki-laki lahir dari kalangan Bani Israel hukumannya apa? Mati. Bayangin, didata, Pak, itu, Pak. Ibu-ibu yang hamil itu didata dan ada penjaganya. Allah. Yang unik kan saat Musa digendong oleh istri Fir'aun, lalu digendong oleh Fir'aun,
duduk di pangkuan Fir'aun, tidur di kasurnya Fir'aun, disuapi sama Fir'aun, digendong Fir'aun sambil berteriak, bunuh laki-laki, bayi laki-laki. Padahal bayi ini digendong. Mana tukang-tukang sihir yang katanya sakti itu? Tidakkah kita berpikir dengan kisah ini? Jangan dilogikakan, hidup ini jangan terlalu dilogikakan. Kalau Allah memerintahkan, laksanakan. Walaupun menurut logika kita nggak masuk akal. Kalau Allah melarang, jauhi. Walaupun menurut akal kita nggak cocok. Allah dengan perintahnya, Dia tahu apa yang harus Allah perbuat. Jelas ini? Jelas ini? Jangan ada keraguan. Allah perintahkan begini, laksanakan. Masih ingat kisah perang Uhud? Yang Nabi sudah mewanti-wanti, Allah memberikan kemenangan kepada kita. Nanti kalau kalian sudah melihat musuh sudah kocar-kacir meninggalkan tempatnya, maka tolong ya, ahli-ahli panah yang ada di pos-posnya jangan turun, tetap berada di posnya. Walaupun kalian sudah melihat musuh kalian sudah meninggalkan tempatnya. Itu pesan sunnah, itu pesan wahyu, jangan ditentang dengan logika. Akhirnya sahabat-sahabat lupa dengan pesan ini. Apa yang terjadi? Ojo dilogikakan. Saged dipahami nih Pak. Maka dakwah pun mengikuti ilmu. Nah, jangan mengikuti perasaan. Jangan, logika kita terbatas Pak. Logika kita kemampuan manusia itu Allah katakan wa intasbiru wa tattaku. Ya, jika kamu bersabar di dalam sunnah, tetap bersabar di atas ketakwaan, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tipu daya mereka itu nggak bisa membahayakan kepadamu sedikit pun, nggak bisa. Semua berjalan di atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bon. Yang keenam, Allah akan berikan kepemimpinan di dalam agama ini. Ya Allah, ini kepemimpinan dalam agama. Surat 32 ayat 23. Surat 32 ayat 23. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Surat 32 ayat 23. Waja'alna, ya. 24 Kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Mereka selalu meyakini ayat-ayat kami. Tuh, kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin di antara umat ini. Kapan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka tetap di dalam kesabaran mereka. Bukan kehabisan, tapi Allah angkat menjadi pemimpin-pemimpin umat. Lamma sabaru. Lamma sabaru. Terakhir, kesabaran akan mewariskan al-jannah. Nah, ini puncaknya. Ya. Ini puncaknya. Pahitnya kesabaran, beratnya kesabaran, panasnya kesabaran, perihnya kesabaran akan diberikan penghargaan, puncak penghargaannya al-jannah. Ya.
Maqam yang tinggi, kedudukan yang mulia di atas surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Surat 25 ayat 75. Surat 25 ayat 75. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka, serta di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Insyaallah, ini tuntas sudah, selesai urusan. Puncak dari kesabaran adalah penghargaan yang tertinggi dari Allah adalah al-jannah. Maka bertahanlah untuk ketaatan, bersadar di atas akidah, bersabar di atas sunnah, istiqomah di dalam amal. Jangan pernah capek, jangan pernah putus asa. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka mendapatkan tempat-tempat yang tinggi, kamar-kamar di surga itu disebabkan kesabaran mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita malam ini, kurang lebih mohon maaf. Ada yang perlu disampaikan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.